sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan-akan tidak punya waktu dalam satu hari penuh. Mungkin bisa coba dengan puasa media sosial. Puasa media sosial artinya kita istirahatkan total dari media sosial dalam jangka waktu yang kita tentukan. Nah, sudah lebih dari 1 dekade medsos hadir di hidup orang banyak. Dengan bertambahnya umur, perusahaan media sosial makin bertambah pula. Penggunanya yang merasa cemas, insecure, tidak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gangguan psikologis lainnya. Sedang belajar atau mengerjakan tugas yang membuat kamu stres, adakah kamu ingin rebahan sambil buka media sosial, lihat status IG, Facebook? Nah, mulai status teman, tetangga, sampai status terbaru mantan. Nah, dari situ, dan celakanya kamu berlanjut ke main game, baca-baca berita gosip yang lebih, dan sudah berjam-jam waktu kerjaan dan tugas kamu juga belum terselesaikan. Niatnya awalnya kamu ingin nge-refresh otak. Sekarang kamu tambah dibuat pusing karena deadline pekerjaanmu yang terhambat. Pekerjaan semakin menumpuk. Kenapa belakangan kita sering malas mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan, padahal itu sangat penting. Kita lebih mudah larut dalam browsing internet dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gak penting seperti yang disebutkan tadi. Karena rebahan sambil browsing internet, main game, dan memberikan kenikmatan yang instan. Ketika tubuh melakukan aktivitas yang menyenangkan atau membahagiakan, otak akan mengeluarkan hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan terdiri di beberapa jenis. Salah satunya dopamin. Hormon dopamin adalah senyawa kimiawi di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Nah, hormon ini mempengaruhi berbagai aktivitas kamu, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Hormon dopamin dikenal sebagai neurotransformer, yaitu senyawa kimia yang berperan sebagai pengatur stimulus sel saraf. Hormon dopamin juga disebut sebagai hormon pengganti emosi. Saat dilepaskan dalam jumlah banyak, hormonnya akan meningkatkan suasana hati, sehingga orang akan merasa lebih senang dan bahagia. Nah, kekurangan hormon dopamin juga tidak bagus, membuat suasana hati menjadi buruk, bahkan dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi. Jadi, antara dopamin ini mesti harus seimbang, karena dapat meningkatkan hormon kebahagiaan. Melakukan tindakan dalam mewujudkan kegiatan sehari-hari, otak memprioritaskan aktivitas berdasarkan tingkat dopamin yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut. Jika aktivitas yang kita lakukan hanya menghasilkan sedikit dopamin, maka motivasi yang muncul juga sedikit. Sebaliknya, jika ada aktivitas yang menghasilkan dopamin banyak, kita akan termotivasi melakukan aktivitas itu lagi dan lagi. Dopamin secara alami diproduksi oleh tubuh kita. Semua kegiatan bisa menghasilkan dopamin, namun terdapat aktivitas yang menghasilkan dopamin tinggi dan juga aktivitas yang menghasilkan dopamin rendah. Aktivitas yang bermanfaat seperti belajar, mengerjakan tugas, berolahraga, menghasilkan karya, itu cenderung menghasilkan dopamin yang rendah. Di saat ini, kita terlalu mudah dibanjiri dengan hiburan instan yang terdapat di sekitar kita, yang dapat menghasilkan dopamin tinggi. Berselayar di dunia maya, buka sosial media, bermain game adalah salah satu aktivitas yang menghasilkan dopamin tinggi. Jadi, makan makanan yang lezat juga bisa, seperti junk food, donat yang manis-manis, itu juga menghasilkan dopamin yang tinggi. Kita akan cenderung ketagihan makanan yang manis, gurih, dan berlemak, dan makanan yang memiliki cita rasa tinggi. Efeknya sama seperti narkoba yang dapat memicu otak melepaskan hormon dopamin dalam jumlah besar dan membuat seseorang merasa efek euforia dan kecanduan. Terus apa bahayanya bagi tubuh? Tubuh kita memiliki sistem biologis yang bernama homeostatis, yang berarti tubuh selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang secara fisik dan kimiawi. Nah, jika seorang dulunya minum terus apa bahayanya bagi tubuh? Jadi tubuh kita memiliki sistem biologis yang bernama homeostatis. Jadi yang berarti tubuh kita selalu mempertahankan keadaan yang seimbang antara fisik dan kimiawi. Jadi salah satu contohnya, jika seorang dulunya minum minuman beralkohol cukup dengan segelas dia membuat mabuk.
Jadi, seiring berjalan waktu kadarnya juga terus bertambah. Karena tubuh mempunyai dan menyesuaikan beradaptasi dengan hal yang baru dan dalam jangka waktu tertentu menjadi hal baru tadi menjadi hal yang normal bagi tubuh, sehingga dibutuhkan kadar yang lebih tinggi agar tubuh bereaksi. Sama sepertinya dopamin, jika tubuh tidak terbiasa dengan dopamin yang berjumlah tinggi, kita cenderung enggan melakukan aktivitas yang bermanfaat yang menghasilkan dopamin rendah. Kadar dopamin tinggi yang membajiri otak memberikan efek negatif kepada tubuh dalam jangka waktu yang panjang. Kebahagiaan instan lambat laun akan memberi efek negatif, menjadikan kita kurang fokus, kurang memiliki motivasi dan tidak sabaran, mudah emosi, tidak peka terhadap lingkungan sosial, kurang bersyukur, malas membuka hal yang penting, namun kelewat rajin melakukan hal yang tidak penting. Kita tidak lagi menghargai proses. Otak kita akan belajar setiap kita stres atau bosan, otak akan mengarahkan untuk mencari kebahagiaan yang instan, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang kita ciptakan. Kadar dopamin di dalam tubuh harus seimbang ya, sehingga emosi bisa stabil dan dapat menjalani hidup dengan normal. Untuk itu kamu perlu puasa dopamin, yaitu puasa media sosial. Puasa dopamin, puasa detox sedang marak diperbincangkan di era luar. Dr. Cameron Spex, psikologi asal San Francisco, memperkenalkan puasa dopamin, yaitu puasa media sosial. Tujuannya yaitu membentuk perilaku yang memicu kepada hal yang positif dalam jangka waktu yang lama. Pelepasan dopamin dalam jumlah besar bisa menyebabkan kecanduan seperti halnya orang kecanduan narkoba. Jadi, lakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan melakukan dopamin detox seperti puasa media sosial. Tidak menonton, tidak men-scroll media sosial, dan kita fokus kepada dunia nyata, makan makanan sehat dan yang bergizi. Jadi banyak minum air putih, rasa bosan yang amat sangat-sangat keluar dari otak kita. Sebisa mungkin alih kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti merapikan tempat tidur. Apa salahnya membantu kegiatan yang nggak biasa kita lakukan, membuat jurnal, terus membuat rencana-rencana untuk menyampai mimpi-mimpi kita. Biarkan rasa bosan itu ada dan otak kita mulai meriset kegiatan-kegiatan positif yang akan kita lakukan. Jadi biasakan melakukan aktivitas yang menghasilkan dopamin rendah. Setelah melakukan aktivitas bermanfaat yang menghasilkan dopamin rendah, ingat lakukan di akhir hari. Jadikanlah sebagai hadiah atau reward setelah melakukan kegiatan yang memberikan dopamin rendah. Jadi di sini aku jelaskan, apabila kita udah ketergantungan dengan media sosial, kita boleh melakukan media sosial, tapi kita lakukan dengan menghasilkan dopamin rendah dulu, jangan langsung ke tinggi. Jadi kita proses otak kita, membiasakannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang menghasilkan dopamin rendah seperti yang aku jelaskan tadi. Seperti contohnya yang biasanya kita tidak pernah membaca buku, kita membaca buku, menulis buku harian, dengan membersihkan rumah, terus dengan berkontak langsung dengan orang lain, membuat bisnis baru. Jadi otak kita terpicu untuk mengeluarkan dopamin yang rendah. Jadi kalaupun kita merasa bosan dan stres, kita bisa menghibur diri kita dengan cari kegiatan yang memang kita senangi. Jadi kita akan lebih sadar akan kehadiran dunia nyata ini memang sangat-sangat menyenangkan sekali, yang membuat kita tenang. Jadi antara hormon dopamin itu memang bagus, tapi memang tidak boleh dihasilkan secara instan, mesti harus dengan aktivitas-aktivitas yang nyata.